أهل البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-babu tsani wal 20. Qala al-mu'allifu asbahullah, bab yang ke-22, al-hadisul muttarib. Yaitu hadis muttarib. Hadis muttarib itu hadis yang goncang. Dikatakan goncang karena apa? Datang beberapa riwayat yang semua itu sama kuatnya gitu loh. Sama kuatnya, oleh karena itu goncang gitu. Bagaimana mana yang rajih itu, mana yang kuat? Paham ya? Kalau enggak ada yang dirajihkan, enggak ada yang menguatkan, enggak ada yang rajih, enggak ada juga barakallahu fikum yang dikuatkan di situ, nanti goncang gitu istilahnya itu. Bagaimana ini mana yang kuat? Bagaimana yang rajih, mana yang sahih? Seringnya hadis muttarib itu dhaif seringnya. Paham ya? Kita lihat. Al-haditsul muttarib, hadis yang goncang. Nah, wa huwa alladhi yurwa ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyah ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan dalam bentuk apa? Hadis yang diriwayatkan di atas sisi-sisi yang mukhtalifah, berbeda-beda tapi mutasawiyah, tapi sama kekuatannya. Paham belum? Riwayatnya banyak, tapi riwayat-riwayat yang ada ini kekuatannya sama gitu loh. Sehingga mau dinilai yang mana yang sahih kan bingung gitu loh. Muttarib, goncang. Paham belum? Nah, paham ya? Ayo. Fa in rajahat ihdar riwayatain, kalau seandainya salah satu dua riwayat itu ada yang kuat, dengan apa dikuat? Menguatkannya. Naam. Kalau kita pakai rujihat ya, fa in rujihat ihdar riwayatain bi hifdzi rawiha aw kasrati suhbati lil marwi anhu aw ghair dzalik, kita lihat sini. Naam. Maka jika dikuatkan salah satu dua riwayat tersebut dengan sebab apa? Hafalan perawinya, hafalannya sangat kuat gitu. Dilihat dari hafalannya sangat kuat, yang ini mungkin bisa dikatakan kuat sekali hafalannya, dapatnya 6 dapet tam misalkan, yang ini dapet nakis misalkan, kan ketahuan nanti. Au kasrati suhbatihi lil marwi anhu, atau banyaknya barakallahu fikum mulazamah dia dengan apa? Dengan guru yang dia meriwayatkan hadis darinya, au dzalik, atau yang semisalnya, min wujuhi tarjihan, dari sisi-sisi penguat-penguat yang ada, al-mu'tamadah, yang dianggap penguat tersebut adalah terpercaya, fal hukmu lirrajihah, maka hukum kembali kepada yang kuat tadi itu. Wala yakunu muttariban, ini enggak dikatakan goncang lagi kalau bisa dikuatkan. Kan hadis muttarib itu hadis yang datang barakallahu fikum dengan berbagai macam riwayat yang berbeda-beda tapi sama kekuatannya gitu loh. Kan orang bingung akhirnya. Kalau sama kekuatannya bingung gitu loh. Nah, terus bagaimana cara membedakannya? Kalau ternyata di situ nanti ketahuan perawinya ada yang kuat hafalannya, ada yang lebih kuat, nah itu nanti bedakannya itu. Kalau dapatnya dapat tam, berarti hadisnya apa? Hadisnya bisa dikatakan sahihan itu. Kalau dapatnya ada dapat nakis, nah maksudnya kekuatan hafalannya itu, kecermatan ketelitiannya itu enggak sempurna, itu nanti masuknya dalam hadis hasan itu. Nah, jadi ketahuannya di situ. Enggak ada ittirab lagi, enggak ada kegoncangan kalau ada yang apa? Yang kuat tadi itu. Wa inna yusamma muttariban 'inda tasawihima. Hanya saja hadis itu dikatakan muttarib ketika kapan? Ketika barakallahu fikum kedua riwayat tersebut sama-sama kuatnya. Paham belum? Tasawihima itu maksudnya sama-sama kuatnya. Jadi kemarin Anda menyebutkan beda tapi sama, ternyata samanya sama kekuatan gitu loh. Sama kekuatannya. Sama-sama kekuatannya, ya mungkin perawinya sama-sama thiqah, sama-sama hafalannya bagus. Tapi ternyata dicek lagi, ini memang hafalannya bagus tapi lebih bagus loh. Yang satunya lebih bagus sehingga ketahuan. Tapi kalau sama-sama semuanya bagaimana coba? Goncang enggak kira-kira? Goncang, gimana ini? Hadis yang mana yang kita ambil? Kalau enggak ada penguatan gitu. Wa qad yaqul ittirab fi matnil hadis wa qad yaqul fil isnad. Dan terkadang yang namanya ittirab, kegoncangan ini bisa terjadi pada matan hadis, bisa terjadi pula pada apa? Sanad. Bisa matan, bisa sanad. Min rawin au jama'atin. Nah, disebabkan karena seorang perawi atau barakallahu fikum para perawi yang banyak. Wal ittirab mujibu dha'fil hadis. Kegoncangan itu adalah sesuatu faktor yang mengharuskan apa? Lemahnya hadis. Li isy'arihi bi annahu lam yathbut. Dikarenakan apa? Menimbulkan kesan bahwasannya perawinya itu enggak kokoh hafalannya. Paham ya? Enggak memiliki dhabt. Dhabt itu ketelitian, kecermatan.
ketelitian, kecermatan, kekuatan hafalannya itu. Karena buktinya apa? Buktinya kan goncang gitu loh. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Allahu musta'an. Kita lihat wa masalahu Ibnu Salah fi hadis Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Salah rahimahullah, nah, beliau memberikan contoh dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai apa? Fi sutratil musalli. Yaitu contohnya apa? Mengenai sutrahnya orang yang salat. Idza lam yajid asa, nam idza lam yajid asan yansibuha baina yadayhi falyakhuttu khattan. Nah, apabila seseorang tidak menjumpai asa, tongkat untuk ditancapkan sebagai sutrah di hadapannya, maka hendaknya dia apa? Menggariskan suatu garis. Itu hadisnya apa? Muttarib. Wa hadzal hadits ulima ittirabu ba'di ruwatihi fi. Hadis ini sudah diketahui apa? Kegoncangan sebagian perawinya yang ada dalam hadis tersebut. Berarti hadis ittirab, hadis muttarib itu hadis yang dhaif. Paham maksudnya ya? Kalau tidak ada tarjihnya. Nah. Berikutnya al-babus tsalits wal 20, bab yang ke-23, al-mudraj. Apa mudraj kemarin? Mudraj itu adalah mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Disisipkan, dimasukkan. Maksudnya bagaimana? Hadis mudraj itu adalah hadis yang di dalamnya itu ada lafaz yang dimasukkan oleh perawi, yang lafaz tersebut bukan bagian dari hadis. Dan terus bagaimana tambahan dari perawinya itu loh. Paham maksudnya ya? Itu namanya mudraj namanya. Nah, contohnya apa contohnya? Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Asbighul wudu itu ucapan siapa? Abu Hurairah. Sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Lah ucapan Rasulullah yang mana? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah, kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Syahidnya mana? Antum lihat hadisnya itu, digabung di satu. Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Orang-orang akan mandang, wah ini jangan-jangan hadis. Ternyata bukan. Asbighul wudu itu mudraj. Mudraj siapa yang masukkannya? Adrajahu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memasukkan lafaz tersebut. Paham maksudnya? Itu namanya mudraj. Mudraj itu sesuatu yang dimasukkan. Kalau antum bingung, mudkhal. Mudraj itu mudkhal, sesuatu yang dimasukkan. Adraja yudriju idrajan, adkhala yudkhilu idkhalan. Paham maksudnya? Mafhum? Abdullah? Ewa. Ibrahim? Mafhum insyaallah ya, na'am. Antum? Ewa. Kita lihat sini. Jadi ingat-ingat ya, contoh yang contohkan tadi mudah sekali itu. Asbighul wudu, sempurnakanlah wudu-wudu kalian. Itu ucapan siapa? Abu Hurairah. Yang mana hadisnya? Wailun lil aqabi minan nar, setelahnya itu. Wailun lil aqabi minan nar, kecelakaan bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air, termasuk bagian dari api neraka. Nah, kena ancaman api neraka. Al-mudraju huwa ma yudkhal fi hadisin wa laysa minhu. Ini definisi yang sangat simpel, mudah dihafal dan juga sudah mewakili. Apa itu? Mudraj itu adalah sesuatu yang dimasukkan dalam hadis tapi bukan bagian dari hadis. Sudah paham belum? Ada gambaran belum? Ada gambaran belum antum? Ada gambaran antum? Mudraj itu sesuatu yang dimasukkan dalam hadis dan bukan bagian dari hadis itu loh. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Wa huwa aqsamun mudraj ini ada berbagai macam. Ahaduha, salah satunya ma adraja fil hadis min kalami ba'dir ruwatihi, yaitu sesuatu yang dimasukkan dalam hadis dari ucapan sebagian para perawinya. Paham ya? Sebagian para perawinya mengucapkan ucapan, dimasukkan, disisipkan dalam hadis itu, sehingga terkesan seakan-akan hadis padahal bukan hadis. Tujuannya apa sih di antaranya kemarin? Tujuannya untuk mensyarah atau menjelaskan. Mungkin hadisnya ada yang enggak, dalam artian enggak bisa dipahami secara langsung, nah dijelaskan oleh perawinya dengan disambung langsung gitu loh dengan hadisnya. Nah, wa na'am. Bi an yadhkur sahabi na'am fi man ba'dahu aqabahu kalaman li nafsihi. Dia itu contohnya apa? Seorang perawi menyebutkan nama sahabat. Nah, kepada yang setelahnya, nah barakallahu fikum, yaitu apa? Beriringan dengan apa? Ucapan milik dia sendiri. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum, dia menyebutkan ucapan itu milik dia sendiri. Qala Abu Hurairah misalkan, atau qala fulan, qala Az-Zuhri misalkan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Fayarwihi, kemudian meriwayatkannya min ba'nam. Fayarwihi man ba'dahu muttasilan.
kemudian orang setelahnya meriwayatkan secara bersambung. Fayuhim akhirnya terkesan annahu minal hadis, terkesan seakan-akan itu termasuk bagian dari hadis. Wa qad yudraju fi awal hadis wa fi wastih. Dan terkadang barakallahu fikum bisa dimasukkan, yaitu mudraj tersebut masukkan di awal hadis atau di pertengahan hadis. Apa maksudnya ya? Bisa di awal, bisa di pertengahan. Yang awal tertentu itu. Asbihul wudu, wailun lil aqabi minan nar. Lafaz asbihul wudu itu kalamnya siapa tadi? Abu Hurairah. Nah, misaluhu contohnya, hadis Ibnu Mas'ud fi tasyahhud qala fi akhirih. Yaitu hadis Ibnu Mas'ud dalam masalah tasyahhud. Nah, berkata di akhir hadis, fa idza qulta hadza faqad qadaita shalataka. Kalau kamu sudah mengucapkan seperti ini, maka sungguh kamu telah selesai salatmu. Paham ya? Setelah menunaikan salatmu. In syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud. Nah, ucapan ini dimulai in syi'ta ini mudraj. Jika kamu ingin berdiri, berdirilah. Jika kamu ingin duduk, duduklah. Faqulu fa in syi'ta ila akhirih min kalam Ibnu Mas'ud adrajat. Nah, barakallahu fikum. Udrijat fil hadis. Maka ucapan tersebut fa in syi'ta sampai akhir itu adalah apa? Kalam Ibnu Mas'ud yang apa? Yang dimasukkan dalam hadis. Paham insyaallah? Paham insyaallah ini ya? Na'am. Asal yang kedua. An yakuna indahu matn haditsin bi isnadin barakallahu fikum, yaitu hendaknya di sisinya itu ada matan hadis bi isnadin dengan satu isnad, satu sanad. Illa tarfan minhu, kecuali ada ujung-ujung bagian sanad tersebut, fa innahu indahu bi isnadin tsani. Paham belum? Jadi perawi ini punya matan hadis dengan satu sanad. Paham ya? Kecuali di ujung sanad saja. Kecuali di ujungnya saja. Maka dia menggunakan sanad yang lain. Paham ya? Seakan-akan dicampur gitu. Fa yarwihima bil isnadil awal. Akhirnya apa? Nah, perawi tersebut meriwayatkan kedua sanad yang digabung tadi itu dengan sanad yang pertama. Misaluhu, hadis Asim bin Kulayb an Abi an Wa'il bin Hujr fi sifati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau contohnya adalah hadisnya Asim bin Kulayb dari bapaknya dari Wa'il bin Hujr mengenai sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di akhirnya fi akhirih, di akhirnya annahu jaa'a fi syita fara'ahum yarfa'una aydiyahum min tahti siyab. Min tahti siyab. Bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika datang di musim dingin. Nah, syita itu musim dinginnya, ya kan? Ya enggak? Atau musim panas? Musim dingin. Kalau musim panas apa? Shaif. Naam. Jadi bahwasanya datang barakallahu fikum pada musim panas, fara'ahum, akhirnya dia melihat mereka yarfa'una aydiyahum, mereka mengangkat tangan-tangan mereka min tahti siyab, dari bawah pakaian mereka. Nah, ini hadis ini was-shawab riwayatul awal, yang sahih adalah riwayat yang pertama. Kama dzakarna isnadahu, sebagaimana kami sebutkan sanadnya itu. Maksudnya bagaimana? Itu tadi sanadnya. Nah, hadis Asim bin Kulayb an Nabi an Wa'il bin Hujr itu tadi. Wa riwayat raf'il aidi, dan riwayat mengangkat tangan an Asim an Abdul Jabbar bin Wa'il, ya, dari Asim dari Abdul Jabbar bin Wa'il an ba'di ahlihi an Wa'il, dari sebagian keluarganya dari Wa'il, itu riwayat yang kedua. Tapi yang pertama tadi riwayat yang sahihah. Naam. As-salis, yang ketiga, an yudrija fi matni hadithi ba'da matn akhar, yaitu seorang perawi memasukkan pada matan hadis sebagian matan yang lain, digabung matannya. Paham belum? Jadi ada matan hadis, dia masukkan matan yang lain ke situ gitu loh. Yang mana matan yang dimasukkan itu bukan bagian dari matan yang aslinya tadi. Paham belum? Kan matan hadis jelas ya, matan hadis jelas. Perawi ini memasukkan matan yang lain di tempat matan itu gitu loh. Sehingga terkesan seakan-akan matannya itu jadi satu. Padahal berapa matan? Dua matan. Paham belum? Paham belum ini? Seorang perawi memasukkan apa? Memasukkan matan hadis ke hadis tersebut, padahal bukan bagiannya. Kita lihat. Nah, mukhalifan lil awal, dalam keadaan menyelisih. Naam, yang pertama fil isnad, sanadnya. Kan sanadnya beda. Yang pertama beda, yang kedua beda, tapi yang pertama itu dimasukkan langsung dalam hadis itu.
Misal hadis Anas, contohnya adalah hadis Anas, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling barakallahu fikum membelakangi. Adraja fihi Ibnu Maryam. Kalau tidak salah yang benar Ibnu Abi Maryam. Ibnu Abi Maryam. Nanti kita cek lagi itu yang ana jumpai Ibnu Abi Maryam. Nah. Min hadis Abi Hurairah al-akhar, yaitu dari hadis Abi Hurairah yang lainnya, wala tanafasu, dan jangan kalian saling bersaing. Saling bersaing biar nampak unggul, itu maksudnya. Itu bersaing ini maksudnya saling bersaing, bersaing dalam rangka agar dia nampak unggul, itu enggak boleh. Kalau berlomba-lomba kebenaran enggak masalah. Paham belum ini? Jadi yang ketiga ini jenisnya seorang perawi masukkan matan hadis yang lain kepada matan tersebut sehingga nampaknya seakan-akan matannya itu satu padahal dua. Ar-rabi' yang keempat, an yasma' haditsan min jama'atin mukhtalifin. Seorang perawi mendengar satu hadis dari 6 jamaah yang berbeda-beda. Fi isnadihi, pada sanadnya, au ba'di al-fadhi matnih, atau pada sebagian lafaz-lafaz matannya. Fayadkur riwayatahum 'ala ittifaq biduni dzikril ikhtilaf. Kemudian perawi tersebut menyebutkan riwayat mereka tadi itu, kan dia mengambil hadis dari berbagai macam jamaah tadi, dari banyak perawi. Dia mengambil hadis, mendengar hadis dari jamaah yang berbeda-beda. Paham ya? Nah, pada sanadnya dan juga sebagian lafaz matanya. Tapi ternyata perawi ini menyebutkan langsung riwayat mereka itu dengan penyebutan langsung seakan-akan disepakati tanpa menyebutkan perselisihannya. Nah, itu juga termasuk mudrad juga, karena seharusnya disebutkan perselisihannya. Ya, maksudnya tanpa disebutkan perbedaannya, padahal harusnya disebutkan perbedaannya. Riwayatnya bagaimana, apa lafadznya. Wala yajuzu ta'ammudu syai'in minal idrat al-madhkur. Enggak diperbolehkan menyengaja sedikit pun daripada idrat, itu memasukkan yang disebutkan yang terakhir ini. Itu kesimpulannya. Adapun yang maklub insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.